Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher, tutorial flashing smartphone tanpa box dan dongle. Sekarang di tanganku ini ada Xiaomi Redmi 4A. Jadi handphone ini kasus sebelumnya adalah lupa pola untuk buka kunci layarnya. Sekarang kita setup handphone ini tanpa menggunakan koneksi internet. Jadi setelah kita lakukan wipe data untuk menghapus polanya, kita setup handphone ini sampai ke tampilan menu, tetapi tidak kita konekkan dulu handphone ke jaringan internet atau tanpa koneksi internet. Dan sekarang sudah di tahapan yang paling akhir, ada keterangan memuat aplikasi. Kita tunggu apakah bisa masuk ke tampilan menu, tetapi ternyata tidak bisa. Di sini ada notifikasi belum masuk. Untuk menggunakan ponsel ini terlebih dahulu kita harus masuk ke akun Google pemilik yang digunakan di ponsel ini sebelum kita setel ulang. Kita klik siapkan ponsel, dia akan kembali ke tampilan welcome screen-nya. Dan sekarang kita akan coba untuk melakukan setup ulang, tetapi kali ini kita hubungkan handphone ke jaringan internet. Silahkan bisa gunakan WiFi ataupun data seluler. Kita coba untuk setup. Kita lihat apakah ada perbedaan. Kita tunggu memeriksa pembaruan. Mungkin perlu waktu 1 atau 2 menit memeriksa info. Dan di sini ada halaman verifikasi akun Anda. Jika kita ingat email Google yang sebelumnya terlogin di handphone ini, tinggal kita loginkan aja untuk melanjutkan proses setup sampai ke tampilan menu. Akan tetapi jika kita lupa, maka kita akan lakukan bypass FRP, bypass verifikasi akun Anda pada Xiaomi Redmi 4A. Cara bypassnya adalah kita bisa kembali dulu ke halaman pilih jaringan WiFi. Pastikan handphone terhubung ke jaringan internet bisa menggunakan WiFi ataupun data seluler. Kemudian di sini kita akan mencoba mencari celahnya dengan klik menu tambah jaringan. Kemudian pada kolom SSID-nya kita ketikkan aja youtube.com. Kemudian youtube.com yang sudah kita ketik tersebut, kita tekan dan tahan, kita blok sampai muncul beberapa menu. Kita pilih menu nomor 2 dari kiri yang logonya rantai, kemudian akan muncul aplikasi YouTube. Ternyata di sini untuk aplikasi YouTube-nya minta update. Kita tidak bisa mencari celah untuk masuk ke browser. Ketika kita mencoba untuk update kemudian login di Google Play, kita akan diminta kembali untuk melakukan verifikasi akun Google. Tentu saja kita tidak tahu karena memang kasus awal lupa akun Google-nya. Kemudian kasus seperti ini disebabkan karena koneksi internet yang kita gunakan terlalu cepat sehingga aplikasi YouTube meminta saran untuk update ke pembaharuan terbaru. Kemudian bagaimana cara mengatasinya agar YouTube bisa ditampilkan tanpa harus ada tampilan update? Kemudian kita bisa mencari celah melalui browser untuk mendownload aplikasi bypassnya. Kita akan melakukan web data dulu aja, kita matikan handphone ini, kemudian kita masuk ke recovery mode, tekan tombol volume atas dan tombol power sampai muncul logo MI di layarnya. Setelah muncul logo MI di layarnya, lepaskan tombol power, tetap tekan dan tahan tombol volume atas sampai masuk ke recovery mode. Kita akan mengulang proses wipe datanya. Kemudian pilih menu wipe data, turunkan dengan tombol volume bawah. Untuk OK-nya tekan tombol power. Kemudian wipe all data dengan tombol power. Kemudian confirm, turunkan dengan volume bawah, kemudian OK dengan tombol power. Kita tunggu proses wipingnya. Jika sudah muncul data wipe successfully, kita back to main menu dengan tombol power, kemudian reboot dan reboot to system dengan tombol power. Kita tunggu proses loadingnya sampai dengan selesai. Jadi setelah kita lakukan web data ini, untuk proses bypass akun Google selanjutnya harus gerak cepat. Jadi kita bergerak cepat untuk langsung membuka youtube.com sampai muncul aplikasi YouTube-nya. Dan jangan sampai terupdate lagi atau jangan sampai ada tulisan update di tampilan YouTube-nya. Oke, kita percepat durasi loadingnya aja. Sekarang kita sudah selesai proses wipingnya. Kita setup dulu handphonenya. Langsung aja kita pilih bahasa, kemudian pilih lokasi, kemudian langsung kita konekkan ke jaringan internet.
Silahkan bisa gunakan jaringan WiFi ataupun data seluler. Kita tunggu sebentar untuk mengatur lokasi, dipilih lokasi Anda ini lumayan lama loadingnya. Jadi kita tunggu sampai dengan selesai. Yang perlu diingat-ingat di sini adalah saat handphone ini terkoneksi ke jaringan internet, maka dengan cepat kita harus melakukan triknya untuk masuk ke YouTube. Jangan menunggu lama-lama, apalagi dengan kualitas internet yang bagus, ini rawan sekali muncul update di aplikasi YouTube-nya. Oke, sekarang sudah selesai untuk mengatur lokasinya. Langsung aja kita next step ya. Di sini bisa kita konekkan langsung ke jaringan WiFi, tetapi gerak langsung cepat ya. Klik tambah jaringan setelah terhubung ke jaringan WiFi. Pada kolom SSID ketikkan youtube.com. Kemudian dengan cepat kita blok tulisan youtube.com-nya sampai muncul beberapa menu. Pilih menu nomor 2 dari sebelah kiri yang logo rantai. Kemudian kita lihat sekarang YouTube-nya sudah tidak minta update lagi. Langsung kita klik lingkaran berlogo orang di pojok kanan atas. Kemudian pilih persyaratan dan kebijakan privasi. Kemudian buka dengan kita pilih browser. Langsung klik browsernya, jangan standby lama-lama. Kemudian kita tunggu sebentar. Dan di sini kita pilih setuju, kemudian lanjutkan, kemudian kita tunggu. Untuk notifikasi ini klik izinkan aja, izinkan lagi, dan seperti biasa pada address barnya kita ketikkan alamat blog Magelang Flasher dengan URL www.magelangflasher.com atau www.magelangflasher.com, kemudian kita enter dan kita tunggu sampai blog Magelang Flasher terbuka. Kalau sudah terbuka blognya, kita tunggu sebentar sampai sempurna proses loadingnya. Kemudian fokus di menu garis 3 dengan huruf N di sampingnya, kita klik sampai muncul beberapa menu di bagian bawahnya. Kemudian kita klik menu FRP Bypass. Selanjutnya kita masuk ke halaman FRP Google akun pada blog Magelang Flasher. Kita tunggu sebentar, masih proses loading. Setelah terbuka halaman FRP Google akun dari blog Magelang Flasher, kita scroll ke bawah. Kemudian fokus pada bagian Order Bypass Tool. Di sini ada link setting shortcut. Kita bisa klik tulisan atau link atau menu setting shortcut ini. Kemudian kita akan dialihkan ke Mediafire. Kita tunggu sebentar proses loadingnya sampai muncul halaman download dari Mediafire seperti ini. Setting shortcut, kemudian di sini pilih I accept aja, kemudian klik download panah ke bawah dan kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Oh, tunggu dulu sampai ada notifikasi mengunduh di bagian bawah layarnya. Kemudian simpan APK, kita klik OK aja. Setelah selesai terdownload untuk APK-nya, maka akan muncul installer otomatis. Kita tunggu sebentar, akan muncul installer otomatis, kemudian muncul notifikasi demi keamanan. Kita abaikan aja notifikasi yang muncul ini. Untuk selanjutnya, kita bisa klik menu setelan, kemudian kita aktifkan sumber tidak dikenal. Kita geser ke kanan atau kita ketuk aja, kemudian kita klik OK untuk menyetujuinya. Jika ternyata tampilan APK-nya hilang, kita bisa membukanya dengan klik menu garis 3 di pojok kanan bawah. Kemudian muncul beberapa opsi di bagian atasnya. Kita pilih kelola unduhan. Kemudian kita lihat di sini memberikan otorisasi, kita klik setuju. Kita pilih pada bagian terunduh, kemudian kita install atau kita buka setting shortcut APK. Sampai muncul proses installernya, klik pasang aja. Development setting ini adalah setting shortcutnya. Kemudian kalau sudah selesai installnya, kemudian memindai atau scanning, kita tunggu sampai ada menu buka. Kita bisa klik menu buka dan otomatis masuk ke menu pengaturan atau setelan dari Redmi 4A ini. Kemudian kita bisa masuk ke tentang ponsel. Kita bisa tahu di sini untuk Redmi 4A menggunakan MIUI Global 10.2.3. Kita aktifkan opsi pengembangnya dengan cara kita klik beberapa kali versi MIUI-nya sampai muncul notifikasi sekarang Anda adalah seorang pengembang. Kemudian kita kembali, kita masuk ke bagian setelan tambahan. Kemudian tadi kita sudah mengaktifkan opsi pengembang, di sini muncul menu opsi pengembang, kita klik aja dan kita cari pada bagian buka kunci OEM. Kita akan aktifkan buka kunci OEM ini. Cara mengaktifkannya bukan hanya kita geser bulatannya ke kiri, tetapi harus kita klik tulisan bukanya.
Jangan cuma digeser ya, tetapi harus kita klik tulisan bukanya sampai ada notifikasi yang muncul di bagian bawah layarnya. Izinkan pembukaan kunci OEM, kita klik aktifkan aja. Kalau sudah, sekarang kita cek dulu, kita kembali, kemudian masuk ke opsi pengembang, pastikan buka kunci OEM-nya masih aktif. Kalau masih aktif, kita bisa tekan tombol power, kita pilih restart atau mulai ulang handphonenya. Kita tunggu sampai dengan proses restartnya selesai. Kemudian kita percepat aja proses loadingnya agar tidak terlalu banyak memakan waktu. Setelah menyala, langsung masuk ke menu hubung ke jaringan atau ke halaman hubung ke jaringan. Di sini bisa kita lupakan dulu jaringan internetnya. Kita menggunakan WiFi, bisa kita putuskan dulu jaringan WiFi-nya, kita lupakan jaringan aja. Kemudian buat yang menggunakan data seluler, silakan bisa dilepaskan SIM card-nya. Kita akan setup handphone ini tanpa menggunakan jaringan internet lagi. Oke, kita setup terus sampai ke tampilan menu. Apakah bisa? Kita sudah mengaktifkan buka kunci OEM untuk bypass akun Google-nya atau FRP-nya. Jika di awal tadi OEM-nya belum aktif, muncul notifikasi belum masuk, sekarang OEM-nya sudah aktif dan ternyata handphone bisa masuk ke tampilan menu, tidak ada notifikasi belum masuk lagi. Handphone sudah berhasil terbypass akun Google-nya. Aman menggunakan koneksi internet lagi, silahkan masukkan kartu, silahkan konekkan lagi handphone ke jaringan WiFi, dan sudah clean semuanya. Kita bisa menggunakan akun Google yang sudah ada, atau bisa buat baru lagi akun Google menggunakan aplikasi Play Store. Untuk setting shortcut atau dev setting ini bisa kita uninstall karena sudah tidak kita gunakan lagi. Sekarang handphone sudah dan siap kita jadikan nota. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher. Ingat tetap jaga harga servisan, dan akhir kata dari kami, wassalamualaikum, tentu saja mantap jiwa jadi nota.